Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fathia Aziza Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas dari Ibu Sari Ekowati Hadi MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Public Speaking, yaitu berpidato dengan tema sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin, wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Public Speaking, Ibu Sari Ekowati Hadi MSI, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan yang sebenarnya tidak banyak tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan terpencil. Pada dasarnya, kita itu memang hidup di masyarakat yang seharusnya kita harus memiliki peranan penting di masyarakat itu sendiri, terutama di pedesaan yang kita tempati itu. Khususnya kepada kita masyarakat yang berpendidikan, seharusnya kita memiliki suatu dorongan atau kita membuat suatu dorongan untuk membuat desa tersebut itu menjadi lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri dimaknai dalam konteks penempatan masyarakat yang ada di desa tersebut, gimana masyarakat itu bisa membuat desa tersebut lebih maju atau tidak. Posisi berdirinya masyarakat itu di desa tersebut bukan hanya sebagai objek yang menerima bantuan atau dorongan dari pihak luar saja, seperti misalnya contohnya pemerintah. Tetapi masyarakat yang ada di desa tersebut adalah sebagai subjek atau distributor yang membuat suatu program atau dorongan yang membuat desa tersebut itu menjadi lebih maju dan berkembang. Untuk mencapai suatu tujuan, untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa terpencil tersebut, kita harus memiliki beberapa cara. Pertama, meningkatkan ekonomi yang ada di desa tersebut dan mensejajarkan dengan ekonomi yang ada di desa lebih maju atau berkembang. Contohnya gimana? Kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat-masyarakat yang sebenarnya belum memiliki pekerjaan. Atau kita bisa menciptakan suatu pekerjaan untuk masyarakat yang tidak hanya stuck dalam satu pemasukan saja. Yang kedua, partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, kita mengajak warga yang ada di desa tersebut agar untuk gotong royong membuat program tersebut menjadi lebih berhasil. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja layanan publik. Contohnya, kita meningkatkan kesehatan yang ada di desa tersebut, melakukan penyuluhan secara rutin dan terus-menerus, dan mungkin kita dapat membuat suatu klinik di desa tersebut agar masyarakat atau warga yang butuh pelayanan kesehatan tidak perlu jauh-jauh untuk ke desa yang lebih maju dan lebih berkembang. Selain cara-cara tersebut, kita juga harus memiliki prinsip-prinsip yang bisa mendukung dan mendorong cara tersebut itu menjadi lebih berhasil. Yang pertama adalah partisipasi dari masyarakatnya yang aktif dalam program tersebut dengan cara gotong royong. Yang kedua adalah kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan seharusnya saling mengakui satu sama lain kelemahannya mereka masing-masing, sehingga dapat terciptanya keadaan sharing antara laki-laki dan perempuan atau bahu-membahu. Yang ketiga adalah demokrasi, yaitu pemungutan suatu keputusan secara mufakat dan musyawarah. Yang keempat adalah transparansi. Masyarakat yang ada di desa tersebut harus memiliki akses untuk melihat informasi yang ada di desa tersebut secara transparan dan terbuka. Sebenarnya banyak sekali aktivitas yang dapat kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat di desa terpencil agar menjadi lebih maju dan berkembang.
Contohnya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, untuk warga maupun di kalangan atas ataupun di kalangan bawah dapat memanfaatkan daerah sekitar yang ada di daerah pedesaan tersebut. Misalnya, masyarakat yang hanya berpatok pada pemasukan dari pertanian. Di saat pertanian pun gagal panen, mereka bisa memanfaatkan sungai atau kali yang ada di daerah sekitar mereka untuk membuat tambak ikan contohnya. Sehingga di saat mereka tidak ada pemasukan dari pertanian tersebut, mereka masih punya pemasukan dari penjualan si hasil tambak ikan tersebut. Atau mereka juga dapat membuat peternakan di daerah di wilayah-wilayah mereka yang masih memiliki lahan kosong atau lapangan rumput seperti itu. Sebenarnya untuk melakukan pemberdayaan tersebut tuh nggak segampang kita menyatukan ilalang untuk berjalan rapi, sejajar dan lurus. Harus memiliki berbagai macam godaan dan memiliki berbagai macam rintangan-rintangan untuk membuat pemberdayaan tersebut menjadi berhasil dan desa tersebut menjadi lebih berkembang dan maju. Nah, marilah kita sebagai masyarakat yang berpendidikan khususnya kita bantu dan kita dorong masyarakat yang ada di desa tersebut agar memiliki kesejahteraan sosial, ekonomi dan kesehatan sehingga sama dengan desa yang lebih maju dari desa tersebut. Demikian penjelasan dari pemberdayaan masyarakat di desa terpencil yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.